Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman sahabat-sahabat Purwaguatah dimanapun berada. Saya mengajak ke salah satu tempat pembibitan saya, greenhouse mini teman-teman. Walaupun sangat sederhana, tapi di awal-awal begini sangat membantu dalam hal pembuatan bibit-bibit, baik itu dari biji, dari cangkokan-cangkokan yang sementara dipulihkan teman-teman. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan satu teknik teman-teman, bagaimana kita bertani tanpa tanah. Iya, jadi kita selama ini kenal bahwa bertani itu di kebun, di lahan, harus ada siap media tanam yang berupa tanah, minimal kompos lah, sudah bercampur dengan tanah teman-teman. Namun kali ini dari Purwaguatah ingin memperkenalkan satu teknik, satu cara yang selama ini saya sudah terapkan. Contohnya seperti ini, ada lombok-lombok Toraja kalau di Sulawesi, kalau di secara tingkat nasional itu dikenal dengan nama lombok katokong teman-teman. Ini saya tanam tanpa tanah. Oke. Jadi apa dan bagaimana caranya teman-teman, silahkan diikuti proses bagaimana kita meramu media tanpa menggunakan tanah teman-teman. Jadi silahkan diikuti bagaimana. Baik teman-teman sahabat Purwaguatah dimanapun berada. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, saya perlu jelaskan di sini teman-teman bahwa konsep bertani tanpa tanah ini lahir dari pengalaman kami di Purwaguatah dan merujuk kepada salah satu petani Jepang teman-teman. Jadi ada buku yang pernah saya baca, yaitu buku Revolusi Sebatang Jerami teman-teman. Jadi ini seorang petani Jepang berusaha tani dengan alam, memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di sekelilingnya, termasuk daun, pohon, dan limbah-limbah yang berhubungan dengan organik, dijadikan sebagai media tanam. Nah, dengan dasar ini kami di Purwaguatah mengambil kesimpulan bahwa bertani tanpa tanah itu bisa. Kenapa tidak mungkin? Karena kami sudah melakukannya. Contohnya seperti ini teman-teman. Iya. Oke, jadi yang pertama kita siapkan ini adalah daun-daun kering, daun yang baru beberapa sekitar 1 minggu yang lalu teman-teman. Saya sudah kumpulkan dari daun-daun yang ada di halaman Purwaguatah. Selanjutnya kita isi dalam polybag. Jadi ini adalah polybag yang ukuran 30 x 40 teman-teman, atau 30 x 30. Kita isi daun kering kurang lebih setengah teman-teman. Setengah dari polybag ini kita isi. Jadi daun keringnya bukan daun yang baru. Ini daun kering adalah daun yang sudah mulai berproses pelapukan teman-teman. Jadi dia medianya ringan seperti ini teman-teman. Ini setengah kita sudah isi polybagnya. Selanjutnya kita bisa menggunakan berbagai macam kompos, baik itu kompos daun. Ini adalah kompos daun yang sudah jadi teman-teman, kompos daun yang sudah jadi. Kemudian ada juga kompos daun pisang. Kita sudah siapkan semua di sini yang pernah kita bikin kontennya. Kita sudah siapkan. Terserah dari kita. Polybag yang sudah diisi dengan daun kering, kita bisa isi dengan kompos teman-teman. Jadi kompos ini adalah kompos daun. Kita isi kompos daun pisang teman-teman. Kemudian kita lapisi lagi daun. Kita lapisi lagi daun kering seperti ini. Dan selanjutnya kita kasih kompos lagi. Iya, jadi dia seperti ini. Jadi sangat praktis. Kita tidak menggunakan media tanah lagi teman-teman. Selanjutnya kita siram. Kita siram. Kita siram seperti ini teman-teman. Jadi kita siram. Kemudian kita mengambil benih, bibit. Jadi ini adalah salah satu lombok jenis katokon teman-teman. Bukan, ini adalah tanaman lombok yang saya sudah tanam di planter bag. Namun polybagnya kecil.
Ini adalah jenis sigantung yang konon katanya dia bisa mampu bertanam sampai bertahun-tahun juga varietasnya ini. Jadi kita buka polybagnya teman-teman seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam media tanam yang tidak menggunakan tanah. Ya. Selanjutnya kita beri kompos lagi di sela-sela bibit cabenya ini. Jadi contohnya seperti ini. Iya teman-teman, ini sudah. Jadi sama sekali kita tidak menggunakan tanah, namun kita menggunakan kompos teman-teman. Baik itu kompos daun, kompos daun-daun kering. Ini adalah kompos kulit pisang teman-teman, yang sudah jadi juga. Kita bisa juga berikan di permukaan. Jadi teknik seperti ini teman-teman, ini selalu kita awasi, karena daun itu semakin hari dia semakin susut, sehingga perlu waktu untuk memberikan tambahan-tambahan kompos ataupun daun-daun yang sudah mulai lapuk seperti ini. Kita mulai lapuk seperti ini. Jadi keuntungannya ini, kita tidak mencari lagi media seperti topsoil atau leaf mold atau apa saja. Kita hanya berdasarkan pada mengumpulkan daun-daun yang jatuh teman-teman. Kemudian kita karungkan. Di sisi lain kita membuat kompos sebagai campurannya. Ini murni daun-daun kering dan kompos daun kering kita gunakan teman-teman. Dan contohnya bisa dilihat, pertanaman cabenya segar-segar dan sudah mulai berbuah juga teman-teman. Cabai katokkom dia sudah mulai keluar buah, sudah mulai ada yang masak. Oke, jadi seperti itu teman-teman, konsep bertani tanpa tanah kita sudah mulai menerapkan di Pulau Raghuata, terutama untuk tanaman cabai, sayuran, dan tanaman-tanaman bibit teman-teman. Ini ada beberapa polybag yang kami sudah isi, kita sudah isi daun dan sudah menyiramnya. 1, 2, 3, 4, ada lebih 10 polybag. Kita akan melakukan pembibitan kentang gantung teman-teman. Jadi di samping teknik pembibitan dengan menggunakan alas kain basah, kita akan langsung bibitkan melalui media tanpa tanah. Jadi langsung 1 biji 1 polybag yang berukuran 250 miligram teman-teman. Jadi cukup besar buahnya, kentangnya. Kita akan bibitkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 12 polybag teman-teman kita akan bibitkan. Oke. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dari greenhouse sederhana ini milik Pulau Raghuata. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman. Mari bertani, jangan terkendala dengan lahan, jangan terkendala dengan media tanam. Daun pun, batang pisang, batang kayu, semua kita bisa gunakan sebagai media. Ya, oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Serta tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru terkini dari Pulau Raghuata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah lombok-lombok katokong atau lombok toraja teman-teman, yang kita tanam hanya menggunakan media daun tanpa menggunakan tanah. Iya. Kemudian ini adalah polybag untuk pembibitan kentang gantung. Nah, sebentar lagi kita akan taruh benihnya. Iya teman-teman. Dan seperti ini adalah cangkokan lengkeng merah. Kita juga akan menggunakan media tanpa tanah untuk pembibitannya teman-teman. Ini semua adalah lengkeng merah yang sudah dipotong dan sudah dibibitkan dengan menggunakan kompos daun.